Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudhadi Purnomo dari kelas 12 MIPA 3 nomor absen 35. Di sini saya akan menganalisis pola penyerangan dan pola pertahanan permainan bola kecil yaitu tenis meja. Teknik dasar cara memegang bat dalam permainan tenis meja. Yang pertama adalah shake hand grip. Shake hand grip merupakan teknik memegang bat seperti sedang berjabat tangan. Teknik ini biasanya banyak digunakan oleh para atlet atau pemain tenis meja profesional dari benua Eropa. Cara melakukannya, 1. Bidang bat bersandar pada lekuk antara ibu jari dan jari telunjuk. Kuku ibu jari tegak lurus dengan permukaan bat. Yang ketiga, jari telunjuk berada di bawah permukaan bat. Yang keempat, untuk memperkuat pukulan forehand, putar bagian atas bat ke arah pemain. Dan yang kelima, untuk memperkuat pukulan backhand, putar bagian atas bat menjauh dari Anda, seperti cara berjabat tangan. Yang kedua adalah penhold grip. Penhold grip merupakan teknik yang dilakukan dengan cara memposisikan tangan seperti ketika sedang memegang pena atau sejenisnya. Teknik ini cukup populer digunakan oleh atlet profesional tenis meja yang berada di kawasan Asia. Cara melakukannya, pertama, pegang bat mengarah ke bawah dengan pegangan mengarah ke atas. Pegang bat tepat di mana pegangan menyatu dengan bidang bat dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk, atau cara ini sama dengan cara memegang pena. Yang kedua, tekuk 3 jari yang lainnya pada sisi bat yang lain, atau penhold grip gaya Cina, atau meluruskannya mengarah ke bagian bawah bat dengan jari yang dirapatkan, atau penhold grip gaya Korea. Lalu yang terakhir, yang ketiga ada similar grip. Pada teknik similar grip, jari telunjuk memegang seluruh bagian bat dan bat diputar ke arah badan dengan derajat sekitar 20 hingga 90 derajat. Teknik ini dikenal juga dengan nama American grip. Cara melakukannya, pertama, pegang bat dengan shake hand grip. Yang kedua, putar bagian atas bat dari 20 hingga 90 derajat ke arah tubuh. Dan yang ketiga, lekuk jari telunjuk di sepanjang sisi bat. Teknik dasar pola penyerangan permainan tenis meja. Teknik yang pertama adalah teknik pukulan. Di teknik pukulan ada dua jenis teknik pukulan. Yang pertama itu pukulan forehand, yang kedua adalah pukulan backhand. Pukulan forehand, bola yang datang ke kanan untuk pemain tenis meja kemudian dikembalikan dengan satu pukulan dinamakan pukulan forehand. Teknik ini mengutamakan kecepatan dalam upaya memukul bola dan cukup ampuh digunakan untuk menyerang lawan. Sebagai contoh, pemain menggunakan tangan kanannya untuk memegang bat. Cara memegang pukulan dengan menghadapkan salah satu sisi warna bat merah menghadap ke depan dengan pukulan bola pada sisi sebelah kanan pemain disebut forehand. Lalu pukulan backhand. Teknik ini kurang cocok digunakan untuk melakukan pukulan keras, sebab posisi tangan yang kurang pas untuk mendapat power yang maksimal dari ayunan tangan. Untuk melakukan pukulan ini, pertama, rendahkan posisi tubuh lalu gerakan tangan ke arah pinggang sebelah kiri jika tidak kidal. Dengan sudut siku 90 derajat, gerakan tangan dan bat ke arah depan, jaga siku agar tetap 90 derajat dan bat tetap lurus. Lalu teknik yang selanjutnya adalah teknik push. Pola penyerangan tenis meja yang pertama dapat berupa pukulan push. Push ialah teknik memukul bola yang dilakukan dengan cara mendorong bolanya. Hasil pukulan ini dapat berupa bola polos yang hampir tidak menggunakan putaran. Sebenarnya pukulan push ini termasuk dalam pola pertahanan tenis meja namun dapat berguna untuk menyerang balik juga. Teknik selanjutnya itu teknik drive. Drive juga termasuk dalam pola penyerangan dalam tenis meja. Drive ialah jenis pukulan yang tidak terlalu keras dalam menggunakan tenaga dan sedikit berputar hasil pukulan bolanya. Jenis pukulan ini memang tergolong pukulan serangan. Bahkan kita dapat mengontrol pukulan drive sesuai dengan keinginan. Pukulan drive dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni backhand drive dan forehand drive. Teknik chop. Pola penyerangan tenis meja selanjutnya dapat berupa pukulan chop. Chop ialah jenis pukulan bola yang memiliki gerakan menyerupai gerakan penebang pohon menggunakan kapak. Kegunaan pukulan chop ialah untuk mengembalikan macam-macam pukulan bola yang datang. Adapun jenis-jenis pukulan chop yakni backhand chop dan forehand chop. Lalu teknik selanjutnya adalah teknik service. Pola penyerangan dalam tenis meja selanjutnya dapat berupa pukulan service. Service ialah teknik penyajian bola yang pertama dengan cara mengukulnya, namun sebelum harus dipantulkan di atas meja servis terlebih dahulu,
Pukulan servis tersebut harus dilakukan dengan benar agar bola dapat melewati net dan memantul di daerah meja lawan. Lalu teknik selanjutnya adalah teknik spin. Pola penyerangan tenis meja selanjutnya dapat berupa pukulan spin. Spin ialah jenis pukulan yang menghasilkan putaran bola ketika sudah dipukul. Pelaksanaan pukulan spin tersebut memang kurang menggunakan sentuhan sehingga hasil pukulan bolanya akan berputar cukup cepat. Adapun jenis pukulan spin yaitu backhand spin atau pelaksanaan spin di sebelah kiri badan dan forehand spin atau pelaksanaan spin di sebelah kanan badan. Lalu teknik selanjutnya teknik lob. Pola penyerangan dalam tenis meja selanjutnya dapat berupa pukulan lob. Lob ialah jenis pukulan yang mengarahkan bola ke belakang meja lawan dengan jauh. Hasil pukulan bolanya akan memiliki arah berbentuk parabola dan jatuh di lapangan lawan bagian belakang pinggir. Pukulan lob dapat dinamakan dengan pukulan bola putar. Lalu teknik selanjutnya adalah teknik smash. Pola penyerangan tenis meja selanjutnya dapat berupa pukulan smash. Smash ialah jenis pukulan bola yang pelaksanaan secara tajam dan keras. Pelaksanaannya pukulan smash menggunakan kecepatan maksimal dan tenaga yang penuh sehingga hasil pukulan bolanya dapat berputar atau bergerak dengan cepat. Lalu masuk ke teknik dasar pola pertahanan permainan tenis meja. Yang pertama adalah teknik blok. Pola pertahanan tenis meja yang pertama dapat berupa teknik blok. Blok ialah jenis teknik yang dilakukan ketika pemukul bola dilaksanakan mendekati net. Hasil pukulan blok ini berupa bola polos yang tidak memiliki putaran. Blok tergolong dalam teknik bertahan yang menggunakan jarak cukup dekat dengan meja. Blok menggunakan semua tenaga yang berguna untuk mengembalikan bola dengan teknik desakan yang dipinjam atau digunakan oleh serangan lawan. Teknik blok tersebut berguna untuk memperlemah, menyerap, dan mengurangi tenaga pada pantulan bola lawan. Penggunaan teknik blok yang cukup efektif dilakukan ketika letak lawan berada jauh dari meja. Lalu yang terakhir adalah teknik counter. Pola pertahanan dalam teknik tenis meja selanjutnya dapat berupa kemampuan pengembalian servis lawan. Jika servis lawan tidak dapat dikembalikan dengan baik, maka lawan dapat menyerang dengan mudah. Permainan akan dikendalikan oleh lawan dan konsentrasi Anda akan goyah dalam permainan tenis meja ini. Setiap pemain memang harus dapat mengembalikan servis dengan baik, sehingga tidak hanya mahir melakukan servis saja. Usahakan Anda berlatih kuda-kuda dengan baik agar lebih siap, serta cara pukulan lawan juga harus diperhatikan sehingga arah putaran bolanya dapat diketahui. Untuk melakukan latihan fisik pada permainan bola tenis meja, berikut latihan fisiknya. Yang pertama ada push up. Push up itu berguna untuk memperkuat otot di bagian lengan. Lalu yang kedua adalah pull up, memperkuat otot di bagian punggung, bahu, dan lengan. Yang ketiga, lompat tali untuk melatih kecepatan. Yang keempat itu berlari atau bersepeda untuk menjaga stamina para pemain. Yang kelima itu angkat berat, berguna untuk kekuatan. Dan yang terakhir adalah lari sprint, yaitu untuk kecepatan. Berikut analisis saya tentang permainan bola kecil yaitu tenis meja. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.